Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rido. Setelah kemarin kita membahas akuntabilitas dan tokoh panutan akuntabilitas, pada kesempatan ini saya akan coba untuk menjelaskan tentang etika publik dengan bantuan mind mapping. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan. Mind mapping etika publik oleh Raden Ahmad Ridho Fauzan Nasir, kelompok 3, angkatan 16. Pada kesempatan ini, saya akan membahas poin-poin penting tentang etika publik. Dimulai dengan definisi, nilai dasar, dimensi, problematika dalam urusan publik, pentingnya etika dalam urusan publik, dan yang terakhir, sumber kode etik ASN. Yang pertama, poin definisi. Definisi ini saya akan membahas dimulai dari etika. Etika atau lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Kemudian kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kemudian etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Yang kedua adalah nilai dasar. 15 nilai-nilai dasar etika publik menurut Undang-Undang ASN Pasal 4. 1. Memegang teguh ideologi Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, 15. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Poin ketiga, dimensi etika publik. Yang pertama, kualitas pelayanan publik. Maksudnya adalah moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Dimensi modalitas ini dibagi menjadi 3 unsur, yaitu yang pertama unsur akuntabel, 2 unsur transparan, dan ketiga unsur netral. Dan yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik adalah integritas publik juga dimaksudkan dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik seorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawas. Problematika dalam urusan publik. Yang pertama, mindset pejabat publik. Sebagian besar pejabat publik, baik di pusat maupun di daerah, masih mewarisi kultural kolonial yang memandang birokrasi hanya sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara memuaskan pimpinan. Mindset seperti inilah yang harus segera diluruskan, yaitu caranya dengan reformasi birokrasi. Dalam reformasi birokrasi, ada 8 area perubahan yang harus dilakukan oleh seluruh kementerian atau lembaga pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia, yakni 1. Manajemen perubahan, 2. Penataan peraturan perundang-undang, 3. Penataan dan penguatan organisasi, 4. Penataan tata laksana, 5. Penataan sistem manajemen SDM, 6. Penguatan akuntabilitas, 7. Penguatan pengawasan, 8. Peningkatan pelayanan publik. Yang kedua, konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Dalam organisasi pemerintah, konflik kepentingan akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal,
dan peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan. Poin kelima, pentingnya etika dalam urusan publik, yaitu untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN yang dituangkan dalam 12 Kode Etik ASN sesuai Undang-Undang ASN Pasal 5 Ayat 2, yaitu 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dari dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, nomor 12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Poin terakhir adalah sumber-sumber kode etik ASN. Terdapat 5 sumber kode etik ASN yang berasal dari peraturan pemerintah, yaitu yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Dan yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Demikianlah pembahasan saya tentang etika publik. Semoga bermanfaat dan jika ada kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.